Kedapatan wanita hamil. Yang disalahkan siapa coba? Wanitanya atau wanita. Pria atau dua-duanya? Menanggung konsekuensinya seumur hidup kan biasanya perempuan. Iya, konsekuensi seumur hidup. Cuma kalau hukuman sosial mestinya pria atau wanita. Tapi kebanyakan wanita ya. Wanita. Yang hukuman dianggap, sosial. Iya. Oh ya, distigmain. Ya, Iya. distigmain malah wanitanya. Iya. Orang tuanya tahu anaknya hamil, apakah anak ini bakal dapat ekstra perlindungan atau ekstra abuse? Karena kan pola parenting orang beda-beda nih ketika iya. anaknya melakukan kesalahan. Anak remaja karena udah dihamilin, dia lahirin anaknya tuh kayak di sawah-sawah atau di gudang atau di kebun-kebun, terus anaknya dibuang gitu aja. Dan itu baik yang terjadi. Baik terjadi di Indonesia itu lahirnya anak-anak yang hasil dari pernikahan yang tidak kudus dan bahkan yang kayak bocil-bocil gitu banyak sekali. Kalau secara hukum Islam sih sebenarnya tidak wajib dinikahi ya. Beneran? Tidak wajib ya, cuman Tidak wajib. baiknya dinikahi. Iya, karena anak yang lahir di luar pernikahan dan dibuahi di luar pernikahan itu hitungannya terputus nasab bapaknya, darah bapak. Jadi bapaknya tuh tidak punya kewajiban untuk Oh gitu? menafkahi anak itu. Iya, cuman biasanya ulama kontemporer atau ulama lokal itu menyarankannya menikahi dan menafkahi ya. Tapi kalau secara hukum yang lebih klasik begitu. Hukum klasiknya jadi dia terputus nasab karena di luar pernikahan yang sah. Betul. Oh gitu? Sebenarnya nih cowok udah punya pacar, tapi karena wanitanya juga udah dihamilin oleh cowok ini, Waduh. mau nggak mau kan keluarga ini juga menuntut pria ini untuk menikahi dia. Akhirnya sekarang kejadiannya prianya punya pacar tapi juga berstatus suaminya dia, jadi formalitas. Ini salah banget. Tetapi menariknya Tuhan di dalam kekristenan itu adalah Tuhan itu meskipun ada pilihan-pilihan fatal buruk yang dilakukan, ya itu tadi kan itu disebut MBA kan begitu kan ya, atau apa pilihan yang sangat buruk, tapi Tuhan bisa kasih pemulihan ketika apa? Ketika orang-orang ini bertobat. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya, khususnya di dalam pernikahan, keluarga dan rumah tangga. Amin. Dan tetapi kali ini, di video kali ini unik sekali. Kita ingin mengupas hal-hal ya di dalam pernikahan dan rumah tangga, bukan hanya dari sisi agama Kristen, tetapi kita mengundang narasumber ya dari agama Muslim ya, untuk supaya kita mau mengetahui tentang bagaimana pandangan dan cara kita hidup di dalam rumah tangga. Pastinya menarik ya. Ya, setiap orang beriman berbeda-beda pasti punya cara-cara yang unik, pandangan yang unik. Tetapi kita di sini mau mengupas tentang apa sih perbedaannya dan bagaimana kita saling belajar, saling memahami. Kita mau membahas nih, bagaimana sih kita masing-masing membangun sebuah keluarga dan menyikapi masalah-masalah yang terjadi di keluarga. Bahkan mungkin kita akan berbicara hal-hal yang lainnya juga ya, yang mungkin berkaitan ya. Jadi tujuan dari podcast ini bukan untuk saling mempertahankan argumen, tetapi kita itu saling belajar supaya memperlengkapi. Yes. Dan tak lama-lama lagi kita mau menyambut tamu kita hari ini yang luar biasa, Pak Andre Tunggal dan Ibu Mela ya, luar biasa. Selamat datang di podcast Kalau kami. Pak Andre Tung ini bukan wajah baru lagi ya. Udah stok lama ya? Iya. Dan sudah kedua kali ya di sini, dan Ibu Mela baru hadir di sini. Yeay. Yeay. Selamat datang di Keluarga Hati Ilahi. Thank you Terima kasih Mbak sudah Mela ya. mengundangku. Kita podcast berdua aja sekarang. Jadi saya dengerin aja, kayaknya dua ini aja udah rame ya. Kalian berdua aja, kita udah diem aja dengerin. Oke. Thank you. Luar biasa. Gimana kabarnya Ko Andre hari ini? Ya, bersyukurlah. Maksudnya kesibukan berjalan. Ada beberapa proyek yang harus dikerjakan begitu. Tapi ya tentu saja sekarang seru juga waktu pas ini. Wah, sama Mela nih, mantap nih. Kita duduk semeja lagi, gitu. Podcastnya makin berkibar nih. Oh, berkibar. Terus Kayak bendera. Ya, mungkin Bagaimana? bisa sedikit perkenalan dari Ibu Mela sendiri. ya.
Yang luar biasa dengar-dengar kan Dia juga pakarnya ya, YouTuber, ahli tafsir ya. ahli tafsir. Mungkin bukan ahli tafsir ya, mungkin tepatnya sarjana tafsir. Oh saja. Oh, Tapi kan oke. pasti kalau udah sering tafsir menjadi ahli. Ya, dia Udah 10.000 jam belum Mel? Kalau 10.000 udah ahli tuh. Kan? jadi namaku Kumaila, ya, Kumaila. supaya gampang panggilnya Mela aja. Aku punya channel YouTube di YouTube namanya Forbidden Question. Forbidden Biasanya aku Forbidden Question. bahas hal-hal bahas filsafat, bahas isu sosial, bahas agama dari sudut pandang sains dan filsafat biasanya begitu. Oh, oke. Dan luar biasa kalau kamu mau berada di tengah-tengah orang Kristen. Nggak masalah. Harusnya sih kita tuh kan gini, kita tuh selama ini hidup dalam segregasi tanpa sadar. Ya kan, disegregasi kita dipisah-pisahkan oleh identitas-identitas yang diciptakan. Ras, suku, agama, begitu kan ya. Sebenarnya harusnya semakin kita dewasa, kita harusnya mampu untuk hidup bersama-sama dalam keperbedaan. Kerukunan. Iya, jadi maksudnya orang kadang-kadang melihat keperbedaan, sifatnya anak kecil itu keperbedaan dianggap sebagai musuh. Oh, kamu beda dengan saya, kamu ada di kelompok lain, saya di kelompok lain. Tapi orang dewasa itu adalah mampu melihat keperbedaan sebagai satu bentuk di mana saya bisa berkolaborasi, Bisa saling mengisi ya. bisa saling mengisi, bisa saling belajar, begitu. Nah, Mela termasuk salah satu yang menurut saya sih orang yang sudah sampai pada level-level itu, begitu. Gitu ya. Ya aku nggak masalah untuk membuka komunikasi, membuka pertemanan dengan siapa aja selama keamanan aku terjaga ya. Karena kadang ada juga misalnya ingin komunikasi sama aku tapi ternyata keamananku tidak terjaga gitu. Itu dalam maknanya itu. Tapi Dalam silakan ya. ditafsirkan sendiri-sendiri ya. Nah, jadi mungkin nanti kita akan gali Pak Andre beserta Ibu. Iya. Mungkin masing-masing pandangan, Pak Andre pandangan secara Alkitabiah seperti apa, dan dari Ibu secara tafsir Al-Quran seperti apa. Jadi biar bisa menambah wawasan buat penonton KHI itu. Iya. Khususnya. Iya. Betul. Ya. Nah, ini kita mau bahas tentang pernikahan dulu ya, Pak Andre ya. Kita tahu kalau di dalam pernikahan ini kan, kalau di dalam kekristenan kan memang strict tidak boleh adanya perceraian ya. Nah, kalau ada yang bercerai pun sebenarnya tidak sesuai Alkitab. Ada yang bilang gini, kan Musa mengeluarkan surat cerai, ya kan, diperbolehkan. Nah, itu juga yang menjadi dasar orang-orang Kristen itu untuk bercerai. Dan kedua, ada yang alasan kalau udah berzina boleh bercerai, itu juga. Itu sih yang dua hal dasar dalam Alkitabiah yang sepertinya orang Kristen tuh mengatasnamakan ayat itu dan mereka boleh bercerai. Nah, bagaimana nih pandangan dari Ko Andre? Jadi kalau ngomong tentang ini langsung ngomong perceraian ya. Sebenarnya gini, seringkali tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gini kan ya maklum aku pahami karena ini kan pertanyaan dari orang-orang yang ibaratnya itu ada pada situasi praktis dan menginginkan jawaban praktis. Situasi praktis itu artinya saya boleh nggak ya makan kerupuk misalnya nih anak-anak kan, boleh nggak ya makan kerupuk, jawaban praktisnya ya atau enggak. Itu aja, ya kan? Dan kadang-kadang orang itu berada tergoda untuk pendekatannya selalu itu. Boleh, apa nggak boleh? Termasuk ngomong tentang perceraian. Boleh, apa nggak boleh? Kalau kita mau dengar jawaban sebenarnya dari kekristenan, maka jawabannya itu harus dimulai dari pernikahan itu apa sih? Kenapa sampai kemudian kita itu mau cerai? Emang pernikahan itu apa? Nah, kekristenan itu tidak memandang pernikahan hanya sesimpel sebagai antara laki-laki, perempuan. Semoga definisinya masih itu ya. Laki-laki dan perempuan memutuskan untuk membina rumah tangga. That's all. Itu bukan pernikahan di dalam kekristenan. Kekristenan melihat pernikahan lebih dari hanya sekadar laki-laki dan perempuan yang mau hidup bersama, lalu kemudian punya anak. Tapi kekristenan melihat pernikahan itu sebagai institusi ilahi. Ada maknanya. Institusi ilahi maksudnya apa? Di Kejadian 2
Kejadian 2 itu kan dikatakan sebab itu seorang laki-laki meninggalkan Kan ayah ibunya. ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Kata-kata itu tuh mempunyai sebuah makna yang dimana bahwa dalam pernikahan itu ada hal-hal yang ilahi di mana kamu bukan lagi dua tapi satu. Makanya kemudian kan Alkitab mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kita harus memahami bahwa pernikahan itu sakral. Bukan hanya sekadar sebuah Seremoni. situasi seremoni sosial di mana ada laki-laki dan perempuan mau hidup bersama. Tapi ini sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak boleh sembarangan. Nah, kalau orang memahami pernikahan sebagai level itu, memulai pernikahan dengan cara demikian, maka pertanyaan boleh cerai atau tidak, menurut saya itu pertanyaan yang pada akhirnya tidak akan diajukan. Iya. Tapi pada faktanya banyak orang sekarang kan istilahnya kalau mau bilang, oh gua agamanya Kristen, tapi gua mau cerai. Nah itu kan lagi ngomong tentang apa? Orang yang memang mungkin ketika menjalaninya tidak mengerti, tidak memahami. Nah pada konteks itulah sama seperti pertanyaan 2000 tahun yang lalu kepada Yesus, boleh nggak menceraikan istri? Yesus jawabnya apa? Karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan menerbitkan surat cerai. Jadi maksudnya mereka tuh tanya kenapa? Karena Musa mengizinkan cerai loh. Nah, Boleh Pak? Nah gitu kan ya. Jadi orang itu selalu ingin menggunakan dalih-dalih untuk membenarkan apa yang dia mau lakukan. Nah makanya Tuhan Yesus mengatakan itu ketegaran hatimu. Jadi apa? Keras kepalanya kamu. Nah dari ayat itu makanya kalau dalam kekristenan itu ada sebagian gereja Tuhan tidak menginginkan perceraian. Karena itu adalah sesuatu yang sakral kan? Dipersatukan Allah jangan Jadi dipisahin. alasan-alasan itu hanya dibikin manusia biasanya. Betul. Kan? Tapi jika kamu keras hati, keras hati itu kan bisa salah duanya. Yang satu keras hati mau selingkuh tetap, yang satu bilang pokoknya gue udah nggak mau lagi, ampuni dia. Pokoknya gue udah nggak mau lagi hidup sama dia. Keras hati kan? Ya sudah, cerai. Dan itu diizinkan, bukan diharuskan. Nah kita mesti melihatnya seperti itu. Iya. Sekarang dari tanggapan dari Ibu gimana? Perceraian apakah diizinkan atau tidak? Kalau misalnya kita mau lihatnya dari sudut pandang Islam ya, secara teknis itu secara teknis boleh. Boleh. Tapi tidak itu apa ya? Biasanya disebut perceraian itu adalah hal yang halal dilakukan tapi dibenci Tuhan. Jadi katanya kalau misalnya ketika ada yang menalak, ada yang menceraikan, menjatuhkan talak, itu singgasana Tuhan, itu arsy itu bergetar gitu, karena saking tidak disukainya. Tapi apakah itu boleh ya, dengan koridor-koridor tertentu tapinya ya, karena yang bisa menceraikan itu pihak laki-laki. Kalau perempuan mau menceraikan harus melalui pengadilan. Oh jadi kalau secara hukum agama wanita tidak boleh menceraikan suami kecuali lewat pengadilan. Lebih ke tidak bisa sih. Tidak bisa. Tidak bisa secara hukum. Dan mengenai pernikahan juga itu kurang lebih mirip ya. Pernikahan dalam Islam juga itu kayak apa ya, ikatan yang kuat gitu ya, mitsaqun ghalizo, yang mana ikatan itu diikat oleh Tuhan gitu. Karena kan akadnya, serah terima pernikahannya itu kan melibatkan Tuhan lah gitu. Jadi memang itu adalah hal yang suci. Kalau secara nilai pernikahannya gitu. Jadi ya gitu. Sama ya kayak kita juga Sama. pemberkatan janji sebenarnya nggak boleh diceraikan kan. Iya. Bahkan ada loh pengacara yang tidak mau menangani kasus perceraian kalau itu udah diberkati dan itu orang Kristen. Iya. Saking menganggap memang kita anggap suci. Nah kalau di dalam, biasanya saya percaya di dalam Kristen ataupun di dalam Islam ya, ketika mereka mau menikah pasti kan dihadapkan untuk menghadapkan, ada walinya kan. Nah itu kan biasanya ada janji yang diucapkan. Nah dari versi Kristen itu janjinya seperti apa, dari Islamnya seperti apa? Ya dulu deh, kan tadi aku duluan. Biasanya sih kalau di buku nikah biasanya ya menafkahi dengan baik, menggauli dengan baik, hal-hal yang sifatnya general ya dan teknis. Tapi aku perlu disclaimer, jadi meskipun aku mengutip referensi Islam, aku bukan orang yang Islami ya. Jadi aku tidak
aku tidak menjalani hidupku dengan falsafah Islam secara absolut. Gitu. Jadi nilai-nilai pernikahan dalam Islam yang aku sampaikan bukan berarti aku juga selaras dengan itu, dan begitu juga dengan perceraian gitu. Karena misalnya aku pribadi, aku tidak menilai perceraian itu adalah hal yang buruk gitu. Atau misalnya kan orang-orang tua kami bilang, ini waduh angka perceraian tinggi. Aku melihat itu justru tanda yang baik, karena kalau kita lihat datanya, banyak angka perceraian itu karena masalah ekonomi dan masalah kekerasan. Kalau masalah ekonomi misalnya suaminya dia terlibat judol lah, atau dia pecandu narkoba, pokoknya dia tidak bisa menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangganya, dan ketika pisah jadinya kan mereka jadi bisa si perempuan terutama jadi bisa sejahtera dong setelah sudah lepas dari ikatan suaminya. Atau juga karena kalau misalnya karena kekerasan kan berarti sekarang si perempuannya sudah dalam kondisi yang aman gitu. Jadi aku melihatnya justru perceraian itu bukan sebuah kegagalan dari pernikahan, tapi itu hanya salah satu cara bertahan dan melanjutkan hidup aja. Kalau itu adalah cara bertahan dan cara melanjutkan hidup yang lebih baik, ya why not gitu. Why not gitu. Maksudnya lebih baik dari banyak aspek ya, mau itu dari ekonomi, keberlangsungan hidup, atau kesehatan, atau apapun itu. Nah masalahnya kan setiap pernikahan itu biasanya sebenarnya case by case gitu ya, nggak bisa kita hukumi semua pernikahan baik dan semua perceraian buruk gitu. Kalau kita lihat di Indonesia misalnya, pernikahan anak itu kan masih umum. Kalau kita hukumi secara umum ya, pernikahan anak-anak di bawah umur ini kan adalah pernikahan yang, kalau dari aku pribadi, pernikahan yang buruk. Meskipun secara agamaku misalnya anak di atas berapa tahun itu boleh menikah. Berapa tahun? Ulama kontemporer tuh berbeda-beda pendapat ya. Ada yang bilang 12, 16, 19, itu beda-beda pendapat untuk ulama kontemporer sekarang ya. Tapi aku menganggap pernikahan anak-anak dan pernikahan remaja itu tidak baik gitu. Meskipun menurut agama dibolehkan. Jadi aku tidak melihat pernikahan dan perceraian itu sebuah kebaikan atau keburukan secara hitam putih, tapi itu ya jalan hidup aja. Kembali lagi, apakah tadi ketika dua orang mau mengikat pernikahan, apakah mereka ada mengadakan kesepakatan seperti ucapan janji? Tapi kan gitu? tadi belum dijawab Pak Andre, dari si Mungkin- Pak Andre. Mungkin Yang tadi. Ibu dulu. Tadi udah biasanya sih kalau di Islam Cuma menafkahi. akadnya itu relatif formalitas ya. Formalitas. Jadi kayak berjanji akan menafkahi dengan baik, dan menafkahi itu kan termasuk juga nafkah Batin. emosi ya, nafkah batin dan nafkah harta. Kesetiaan. Kesetiaan tuh sudah sepaket dengan nafkah. Nafkah itu sebenarnya mempayungi segala hak dan kewajiban dari suami istri. Oke. Kasih sayang, kesetiaan dan sebagainya. Nah tadi Ko Andre mau menjawab juga yang tadi. Iya, makanya problemnya tuh ada di formalitas itu. Makanya kan tadi waktu ngomong boleh cerai nggak? Problemnya tadi aku mulai pendekatannya apa? Orang selalu melihat ini pada hal yang formalitas. Pernikahan itu adalah sesuatu yang formalitas, bahwa saya mau sama kamu bersama-sama menikah, punya anak dan sebagainya. Nah makanya jawabanku tadi adalah jawaban dimana kalau kita di dalam kekristenan benar-benar Kristen, maka kita nggak boleh jadikan ini formalitas. Menikah itu justru sendiri, bahkan dalam berbagai konseling aku selalu mengadvokasi untuk, kamu yakin mau nikah sama ini orang? Kamu yakin? Konsekuensinya banyak loh. Nah seringkali orang itu kan jump into marriage itu tanpa memikirkan konsekuensi. Orang jump into marriage karena berbagai macam hal. Kita realita di akar rumput karena macam-macam. Hal-hal seperti itu banyak terjadi, dan itu yang aku bilang itulah pernikahan formalitas. Nah yang kayak begini kan sebenarnya harus kita lawan. Aku setuju pada perspektif Mela dalam hal pragmatisnya. Bahwa pernikahan gak semuanya baik, Betul. perceraian gak semuanya buruk.
dalam hal pragmatis ya. Karena pada kenyataannya di akar rumput kita menemukan bahwa ada orang-orang yang ada istri-istri yang digebukin sama suaminya. Kalau udah digebukin, apakah kita paksa mereka untuk tetap hidup satu atap? I don't think so. Kalau berpisah doang, kita saraninnya berpisah tapi tidak Sampai lihat ada perubahan. tidak Nah, menggugat cerai. Nah, itu ada juga. adalah pastoral Kristen. Aku setuju dengan itu. Tapi kalau untuk memaksa bahwa kamu itu adalah milik suamimu, jadi suamimu berhak untuk ngapain sama kamu, nggak wah itu bisa. bahaya banget. Iya. Itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Nah, itu yang aku bilang tadi. Lebih baik cerai. Aku bukan bilang perceraian itu baik ya, tapi itu kalau jalan yang misalnya- buruk. Oh, artinya maksudnya Jalan yang paling baik di antara opsi-opsi yang buruk. kalau nggak boleh pisah, maksudnya dia nggak bisa keluar dari rumah itu daripada digebukin gitu maksudnya. Tapi kalau dia boleh keluar rumah pisah sementara ya sudah dong. Iya, artinya kan gini, kalau sang suami insist begini, loh dia itu kan istri saya, kenapa kamu pisahin saya? Emang ada yang kasus begitu? Bisa. Kan kabur aja istri. Nah, Dia itu istri saya, secara hukum sah, kamu tuh istri saya kan? oh jadi artinya dengan intimidasi ancaman gitu, jadi istri tuh nggak bisa kemana-mana, mendingan cerai ya? Banyak, kasus-kasus kayak gitu tuh Ya banyak. kalau untuk Makanya itu keselamatan nyawa. pilihan paling baik di antara pilihan buruk. Ya. Nah makanya selalu advokasinya dari awal itu, makanya kalau kita ngomong janji nih ya, janji itu formalitas atau tidak? Pada akhirnya kan orang mau agama apapun, dia akan bisa menjadikan agama itu formalitas buat dia. Tanpa dia benar-benar menghidupi apa yang, Dia janjikan. iya maksudnya apa yang diajarkan oleh katakanlah agama itu. Tapi Ya itu maksudku. Tapi ada ini berhenti di dekat KDRT ya, yang suami yang suka memukul istri, ini berhenti di situ dulu ya, karena ini pembahasan menarik sebab di dalam kekristenan pun pelayanan kami juga banyak menemukan kasus-kasus seperti itu yang juga kami sedang layani juga Pak Andre. Nah ini juga kan pastinya kami sebagai hamba Tuhan memang pasti bilang jangan bercerai. Kalau memang sampai mengancam nyawa, memang harus berpisah atapkan istilahnya. Tapi juga sambil kita bilang, nah itulah bukan dalih ya. Saran-saran kita pastilah berdoa untuk kesembuhan mental suaminya, itu pasti. Cuma memang kemarin itu agak suatu kejadian yang lucu juga sih Pak Andre. Waktu orang ini kami layanin udah bertahun-tahun ya, tetapi suatu saat kami mendengar bahwa istrinya itu pisah dengan suaminya ini, ngekos gitu. Nah, setelah kami terhubung lagi dengan istrinya, suaminya itu menuduh saya yang katanya menurut saran saya suruh pisah kos gitu. Padahal tidak gitu kan, halusinasi si suami yang menyangka saya menyarankan istrinya kos. Nah setelah kami terhubung dengan istrinya memang bilang enggak, bukan saran saya mau keluar dari rumah itu ke kos. Ternyata dia ceritakanlah kronologisnya bahwa istrinya malam itu di KDRT sama suaminya. Jadi dia istrinya sudah bungkam ya, tidak mau bicara, tidak mau ribut ya, karena dicecer terus sama suaminya yang pencemburu dan posesif. Dan memang KDRT itu sudah berlangsung bertahun-tahun, tapi karena saran kami juga sarankan untuk bertahan. Tapi malam itu anaknya bilang, mama keluar dari rumah ini karena kalau enggak mama bisa mati gitu kan. Nah wanita ini juga bilang, saya ingat pesannya Ci Ana suruh bertahan. Ya bertahan gak begitu juga kali, kalau udah mau diancam nyawa ya antara kamu harus menyelamatkan diri juga gitu kan. Nah akhirnya kos dia bilang memang malam itu dia dicubit, dipukul, mungkin diapain dia, yang katanya suami itu tidak berhenti untuk menyiksa dia lah. Anaknya sampai bilang, mama keluar aja, saya lebih bahagia melihat mama daripada mama mau saya lihat mama mati di depan saya. Seperti itu sih. Kok dari sampai hari ini masih kami layanin seperti itu. Saran saya ya memang bertahan. Tidak mengajukan gugatan cerai, tapi berpisah tempat, tenangin diri seperti itu sih. Kasus itu akan bisa terjadi ketika suaminya nggak psikopat. Maksud saya psikopat itu adalah sampai pada suami kan, maksudnya dia bisa saja menuntut bahwa kamu istri saya kan. Dia bisa saja menuntut begitu kan. Nah itu yang poin saya tuh gitu. Jadi perceraian itu adalah sesuatu yang tidak selalu buruk in context of pada konteks itu. Jadi bukannya untuk mengadvokasi bercerai. Kalau aku ya, tetapi pada akhirnya ingat ya, kita kalau menurut aku ya, kita harus kembali kepada pilihan bebas setiap orang. Setiap orang berhak untuk memilih ya. Pilihan itu
pilihan dia dan dia bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, kalau misalnya aku sebagai seorang yang melakukan pastoral, maka aku akan memberikan opsi dan membiarkan dia memilih dengan secara dewasa. Jadi mengalami KDRT atau kesehatan mental seorang istri terganggu dengan suami yang seperti itu, daripada gue sakit, gue mati pelan-pelan. Jadi mungkin dia balik lagi, keputusan diambil oleh dia, dan pastinya konsekuensi juga dia yang terima, karena setiap keputusan kan pasti ada konsekuensinya kok. Nah, ini yang saya lihat, mungkin kalau memang sudah sampai mau mati, mengancam nyawa, kamu pilih pisah, ya kita juga nggak bisa pasalahin, karena kan ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik kalau kamu mengambil keputusan itu, gitu kali ya, kok ya maksudnya ya. Kita harus melihatnya begitu, makanya kasuistik ya. Cuman kalau aku bilang kembali lagi kepada hal yang tadi poin utamanya tadi, pernikahan itu sayangnya banyak orang cuma melihatnya sebagai formalitas. Jadi pernikahan itu seperti yang tadi Mela bilang, orang masuk dalam pernikahan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat dangkal. Ya kan? Ya udah pengen kawin atau udah dijodohin misalnya, atau itu tadi by nggak accident gitu kan ya. Nah, jadi orang kawin. Padahal kan sebenarnya kalau buat aku secara etika Kristennya adalah better we nggak advocate orang untuk menikah. Iya. Kalau aku selalu dalam pendekatan pastoral akan selalu mengatakan yakin mau nikah. Mending gak usah nikah, berani nikah. Ini ada komitmen yang harus dijaga. Nah, masalahnya kalau misalnya wanitanya udah hamil, masa nggak boleh menikah kok? Wah, itu aku punya pandangan sendiri tuh. Ya, kejadian ya di salah satu orang yang kita kenal, kita nggak usah sebut namanya. Jadi sebenarnya nih cowok udah punya pacar, tapi karena wanitanya juga udah dihamilin oleh cowok ini, mau nggak mau kan keluarga ini juga menuntut pria ini untuk menikahi dia. Akhirnya sekarang kejadiannya prianya punya pacar tapi juga berstatus suaminya dia, jadi formalitas. Dan pastinya wanita ini saya lihat juga pasti nggak bahagia sebenarnya, nggak nyaman, dan untuk pacarnya juga pasti ada rasa insecure. Jadi saya lihat hubungan yang sangat toksik ya seperti itu. Aku punya ini ya, tapi Mel, kalau kasus gitu menurut kamu gimana? Ya, dari pandangan. Pada konteks hukum Islamnya bagaimana? Kalau secara hukum Islam sih sebenarnya tidak wajib dinikahi ya. Beneran? Tidak wajib ya, cuman baiknya dinikahi. Iya, karena anak yang lahir di luar pernikahan dan dibuahi di luar pernikahan itu hitungannya terputus nasab bapaknya, darah bapak. Jadi bapaknya tuh tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak itu. Iya, cuman biasanya ulama kontemporer atau ulama lokal itu menyarankannya menikahi dan menafkahi ya. Tapi kalau secara hukum yang lebih klasik begitu. Hukum klasiknya jadi dia terputus nasab karena di luar pernikahan yang sah. Betul. Oh gitu. Betul. Oke. Terus mungkin aku mau chip in juga soal kekerasan dalam pernikahan tadi ya. Aku rasa untuk pernikahan itu batal sebagai pernikahan itu nggak harus nunggu surat agama. Bukan, nggak harus nunggu ada nyawa yang terancam gitu loh. Babak belur juga itu nggak layak. Betul. Karena sejatinya pernikahan itu kan dibangun atas cinta, kasih sayang, cinta, partnership, kebersamaan, dan ketika itu sudah dinodai dengan kekerasan, ketika pernikahan bukan lagi tempat aman, malah jadi neraka, itu sejatinya bukan pernikahan lagi. Dan aku sebagai manusia terlepas dari background agamaku, kalau ada orang datang ke aku dan bilang dia dipukuli suaminya tiap hari atau bahkan bertahun-tahun, pasti saran pertamaku kabur. Ya, kabur nggak salah sih, karena untuk menyelamatkan. Saran pertama kabur. Kalau itu pernikahan yang diikat oleh Tuhan, itu bukan pernikahan yang diikat oleh Tuhan, atau bukan pernikahan yang diikat oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Karena isi pernikahan kamu kekerasan kayak gitu, berarti itu bukan pernikahan yang sakral lagi, bukan pernikahan yang harus dijaga, tapi pernikahan yang harus dijauhi. Itu neraka practically kan. Nah, tapi kan kadang-kadang yang namanya manusia itu kan bisa khilaf ya, bisa buat salah.
Nah, apakah di dalam pernikahan pasangan itu bisa menerima kesalahan pasangan seperti kayak tadi dibilang kesalahan dalam KDRT misalkan atau perselingkuhan. Nah, itu menurut dari Pak Andri sama Ibu gimana? Mungkin kalau aku menjawab sebelum kesalahan ya, menjawab kesalahan, tapi ngomongin tentang yang tadi tuh, kalau sudah hamil dulu gimana? Iya, itu dulu belum Ya, dalam perspektif aku, gini aja, aku menempatkan diri sebagai keluarga dari si perempuan. Aku nggak menempatkan diri sebagai orang luar, tapi sebagai keluarga. Aku akan ngomong sama perempuan ini, jangan, kamu nggak harus untuk menuntut suami ini, laki-laki ini menikah dengan kamu. Aku tidak akan mau. Kenapa? Untuk apa masuk dalam pernikahan? Apalagi kalau misalnya laki-laki ini laki-laki yang Nggak bertanggung jawab. ya, yang karakternya buruk. dalam kultur lama udah hamil harus dinikahi. Iya. Kalau aku nggak. Bukan berarti membiarkan laki-laki ini bebas merajalela ya. Bukan ya. Ya dia harus menanggung konsekuensinya. Kalau bagiku, dia punya tanggung jawab, ini anak kamu, nafkahin. Tapi yang saya tidak, ini anak kamu, nafkahin. Itu bagiku begitu. Ya dia punya tanggung jawab menafkahi anaknya terlepas ada dalam pernikahan atau tidak. Setuju. Itu anak kamu. Setuju. Tapi dari sisi perempuannya, ini maaf bukan bermaksud Status. apa ya. Dari sisi perempuannya, makanya tadi aku bilang aku menempatkan diri sebagai keluarga dari si perempuan. Ya, supaya akan ada yang mengatakan gini, kamu asal ngomong, coba kalau kamu misalnya jadi orang tuanya atau kamu jadi keluarganya. Aku beda. Ya, kita ngomong amit-amit ya. Tapi maksudnya kalau bagi aku, kalau aku di keluarga perempuan, aku akan bilang, enggak, jangan. Kecuali memang ini laki-laki adalah seorang yang Baik, kalau kita proyeksikan, oh dia akan jadi suami yang baik, yang apa, ya. bapak Go. yang baik. Tapi kalau enggak, jangan. Malah jadi rugi. Jangan seumur masuk hidup. dalam pernikahan yang di depan kamu tahu nanti pernikahan itu akan jadi neraka buat kamu, itu pakai istilahnya Mela tadi. Aku pikir itu tadi begitu. Aku setuju ya. Anggaplah kalau tadi kalau Ko Andre memposisikan sebagai keluarga dari perempuan itu, aku memposisikan dia sebagai ibu dari perempuan itu misalnya. Oke. Kalau lihat laki-laki itu udah punya pacar, aku juga akan melarang dia menikah dengan laki-laki itu. Aku akan didik anak perempuanku yang hamil duluan ini untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dan aku akan support itu. Iya. Mengenai bukan suaminya, bapak dari anaknya, ya dia akan dikasih informasi gitu, dan akan dimintai tanggung jawab juga. Cuman kan ini anggaplah kita nggak tahu nih seberapa Si laki dicambuk dulu tapi nggak, aku tidak itu. ada nggak perangkat hukumnya masih begitu? Ada nggak? Di beberapa Cambuk. negara masih Cambuk. masih Berapa kali? Kayak di Aceh juga masih. Iya kan? Cambuk. Kalau misalnya tergantung ininya apa namanya, zinanya udah nikah atau belum? Belum nikah tuh, Belum punya anak. Misalkan Iya. kalau zina di luar pernikahan 80 kali, kalau sudah di dalam pernikahan 100 kali. Ini terjadi ya. 80 kali. Kita kerjain. Tapi misalnya kalau misalnya ini terjadi di Aceh nih, ini misalnya ya. Itu bapaknya disuruh pasti wajibin nikahin nggak? Aku Wajib nggak tahu, nikahin aku nggak? nggak tahu kalau di Aceh. Tapi kalau misalnya lagi-lagi kalau secara hukum klasik itu sebenarnya enggak. Oh, hukum klasik nggak ya? Sebenarnya tidak. Karena tidak terputus wajib nasab itu ya? Menikahi betul. Hukum cambuknya bisa jatuh. Cuman trikinya sama hukuman cambuk ini adalah ketika kita, tapi udah hamil ya. Nggak, ketika kita bersaksi bahwa seseorang berzina, kita harus menghadirkan setidaknya dua saksi laki-laki atau jadi kesaksian perempuan tuh bernilai setengah dari laki-laki. Oh, jadi kesaksian perempuan setengah ya? Iya, Laki jadi satu. atau satu laki 2 perempuan atau 4 perempuan kayak gitu. Oh, oke. Nah, terus mereka harus memastikan bahwa penetrasi itu benar terjadi. Itu kan repot ya. Itu Repot banget. Saksinya Gimana cuma- buktiinnya ya? Tidak, betul. Itu tidak realistis, dan orang kan berzina diam-diam dong.
Iyalah, Di tempat hanya yang Tuhan dan mereka yang tahu. Di posting. Ini seperti bicara perjinahan nih. Tapi sorry, aku mau nambahin sedikit ya. Karena ini kan sifatnya kasuistik, ya. Jadi makanya di dalam kekristenan itu kita harus melihat kasuistik itu berdasarkan prinsip. That's why kekristenan itu tidak ngomong tentang pada ini begini, pada begini, opsi A, opsi B, opsi C. Enggak. Kekristenan kan nggak ngatur begitu. Kekristenan ngaturnya prinsip. Ya. Prinsipnya itu apa? Prinsipnya kasih. Prinsipnya itu apa? Integritas, tanggung jawab, dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip dalam kekristenan. Jadi kita memahami prinsip tanggung jawab, berarti pada kasus seperti ini apa? Kalau gitu tanggung jawabnya. Aku tiba-tiba teringat kasus di Perjanjian Lama sebenarnya. Yehuda. Oh, iya. Yehuda pada satu waktu itu kan dia itu punya anak, tapi kemudian anaknya itu dia nikahin sama Tamar. Dan soal kita tahu ceritanya bahwa anaknya meninggal dan sebagainya. Lalu Tamar itu pada satu kali Yehuda itu dia jalan lalu dia mau tidur dengan perempuan sundal. Iya. Dan ternyata itu Tamar. Iya, menantunya. Dan menantunya itu hamil. Iya, benar. Nah, kita tahu bahwa ini kejadian salah banget. Iya. Kejadian ini salah banget. Tetapi menariknya Tuhan di dalam kekristenan itu adalah Tuhan itu meskipun ada pilihan-pilihan fatal buruk yang dilakukan, ya itu tadi kan itu disebut MBA kan begitu kan ya, atau apa pilihan yang sangat buruk, tapi Tuhan bisa kasih pemulihan ketika apa? Ketika orang-orang ini bertobat. Yehuda ketika dikonfrontasi sama Tamar bilang ini loh yang punya cincin ini nih bapak anaknya. Yehuda dengan rendah hati mengakui itu saya, itu kesalahan saya, dan dia kemudian mau bertanggung jawab. Nah, menarik ya, indah ya. Jadi maksudnya gini, kekristenan itu tidak melihat bahwa ini sebagai kesalahan semata, tetapi melihat bagaimana respon orang-orang yang telah melakukan kesalahan itu, apakah mau bertobat atau tidak, apakah mau bertanggung jawab atau tidak. Nah itu indah. Jadi ada pemulihannya. Berarti yang cowok yang tadi akhirnya mau menikah itu perempuan sebenarnya menurut aku ada tanggung jawabnya sih. Cuman kalau dia dengan benar-benar Belum tentu. Tapi saya dengan benar-benar mau bertobat loh. Tergantung. satu sisi kan memberikan status buat si perempuan yang hamil Ya, ini. apakah dia menikah karena desakan, tekanan? Kan menikah itu harusnya ada dasarnya cinta. Iya, tahu. Kalau Tapi kan dia tekan, balik lagi kan bertanggung jawab. Istilahnya bertanggung jawab Enggak. sedikit. Saya kira bukan itu satu-satunya. Kalau dia bertanggung jawab tapi dia masih punya pacar, bagi saya itu bukan pernikahan. bukan tanggung jawab artinya. Kalau tanggung Minimal jawab, buat perempuannya nggak malu lah hamil di luar negeri. gini, buat apa status? Iya, tapi memang ujungnya walaupun nggak cerai. bagus, tapi kan kita nggak bisa ujuk-ujuk suruh kamu bertobat ya, kamu harus cinta saya sepenuhnya. Maksud saya ini pria sebenarnya ada baik-baiknya, tapi ada badung-badungnya juga, jadi ya kayak gitu. Aku akan lebih malu menikah dengan pacar orang daripada membesarkan anakku sendiri. Wah, itu menarik tuh. Iya benar, karena kalau dari awal pun sebelum nikah orang itu gak setia, itu walaupun tidak jaminan ya, tapi itu akan sangat besar peluangnya di dalam pernikahan dia tidak setia. Cuma juga. masalahnya perempuan itu sekarang itu dia memang mengharapkan suaminya utuh kepada dia lagi atau cuma formalitas? Kalau sebenarnya? menikah tanpa cinta menurut saya itu menderita. Enggak, kalau memang tujuannya untuk formalitas ya berarti kan harapan dia tercapai tuh wanita kan. Ya buat apa sih menikah dengan Iya, itu formalitas? ada Menurut maksudnya, saya ada cerita seperti menikah itu adalah sebuah komitmen, kembali lagi. Ya, makanya Karena lebih gini, baik. kalau kita menikah hanya supaya orang pandang ada status, tapi ujungnya cerai, itu juga hanya merusak juga status kita. Sebenarnya menurut saya gini ya, kalau wanita yang sudah hamil di luar nikah, menurut saya itu kan sebenarnya udah resiko dia ya sebenarnya kok ya. Ya istilahnya malu ya malu lu yang tanggung, karena kan udah salah berhubungan sebelum menikah kan gitu. Nah untuk prianya menurut saya itu tadi bagusnya hukum cambuk juga nggak bisa dibuktikan ya, serba salah. Harus tes DNA kali ya, baru dihukum negara ada hukumannya. Kalau ada hukumnya itu bagus sih kok. Jadi menghindari orang-orang yang melakukan hal-hal seperti Ya itu kan berlaku kalau buat saya ya. Kalau buat saya itu berlaku pada orang-orang bocil yang nggak mikir. banyak sih kok. Kalau buat saya begitu. Maksudnya kita tuh kan pendekatan terhadap anak kecil tuh hukum. Baru dia jerah. Tapi orang dewasa yang punya logika dan hati nurani tidak melakukan dosa bukan karena dia takut dihukum. Tidak melakukan kesalahan karena dia tahu itu salah. Dan saya tidak lakukan.
Gitu. Masa- Tapi kalau ada orang kita atur dia hanya karena hukum, terus dia tidak berbuat salah, ya sudah, itu society. At least itu adalah society bocil buat saya. Society yang ibarat sama kayak begini, kita nggak ngelanggar lampu merah karena ada polisinya. Kalau nggak ada polisi, Kalau nggak ada polisi terabas saja. Bagi saya kalau mau begitu caranya, berarti di setiap sudut lampu merah harus ada polisi. Betapa malunya kita sebagai bangsa Indonesia. Berarti apa? Masyarakat kita terbelakang dan primitif. Tapi kenyataannya kalau kita lihat bangsa kita itu, kalau kita buka media sosial tuh banyak kasus-kasus seperti itu ya, kok ya. Bahkan aku pernah nonton ya yang anak remaja karena udah dihamilin, dia lahirin anaknya tuh kayak di sawah-sawah atau di gudang atau di kebun-kebun, terus anaknya dibuang gitu aja. Dan itu banyak yang terjadi. Nah sebetulnya ini juga harus diedukasi bahwa setiap orang yang melahirkan tanpa suami pun jangan ditolak. Karena setiap orang bisa salah. Tetapi dikasih edukasi, dirangkul, dan dikasih supaya dia nggak terluka. Karena dia sudah cukup menderita. Sehingga kalau nggak ada penolakan, dia juga agak akan ambil tindakan nekat meninggalkan bayi di Tapi tengah. ini masalahnya sawah. yang baik terjadi di Indonesia itu lahirnya anak-anak yang hasil dari pernikahan yang tidak kudus dan bahkan yang kayak bocil-bocil gitu banyak sekali. Dan itu yang kita juga sangat sayangkan ya di negara kita sampai hari ini masih banyak. Maksudnya kalau ada rambu-rambu hal-hal yang membuat pria ini supaya menjaga kekudusan wanitanya juga, itu alangkah lebih indah sih ya sebenarnya. Ya sekarang gini, kedapatan wanita hamil. Yang disalahkan siapa coba? Wanitanya biasanya atau wanita. pria atau dua-duanya? Biasanya wanita. Prianya yang disalahin. Tapi yang menanggung konsekuensinya seumur hidup kan biasanya perempuan. Ya konsekuensi semua itu. Cuma kalau hukuman sosial mestinya pria atau wanita. Tapi kebanyakan wanita ya Wanita. yang Hukuman dianggap- sosial. Iya. Oh ya, Sosial distigmain. Ya, Iya. distigmain malah wanitanya. Iya, dan kalau bagi orang-orang yang kaya kok, misalnya nih anak orang kaya nih, wanitanya hamil duluan nih, mungkin karena ada uang ya tinggal aborsi aja, dia nggak malu. Tapi ya bagi orang-orang yang serta rendah ekonomi, biasanya Minum nanas. iya kayak gitu, atau udah keburu Loncat-loncat. lahir dibuang bayinya. Begitu ya Tuhan, caranya itu yang sering katanya. terjadi. Ya sebenarnya ya melalui edukasi ini kan sebenarnya kita harus berpikir jauh sebelum Ini kita bertindak. mau kasih ke tips parenting sih, supaya ini kan banyak kan yang tadi itu terjadi di bocil-bocil ya. Bener gak sih kok? Atau di Ya nggak harus orang-orang tua juga. Banyak sih orang juga sebenarnya. pikirannya Jadi- bocil, termasuk orang tua juga Jadi pikirannya akhirnya bocil. lahir kalau menurut saya. anak-anak yang tidak berbapak dan beribu benar kan seperti itu. Nah ini sih sebenarnya menurut saya ini menarik ya, karena kita kan bangsa Indonesia dan kita tahu realita di bangsa kita itu masih berputar-putar di area kelahiran nih kok. Tapi Mel, bagaimana ya maksudnya dengan situasi tadi ya, misalnya kan kamu menempatkan diri jadi ibu. Aku pernah nonton dokumenter. Jadi di Malaysia tuh ada LSM, kayak LSM ibu-ibu pengajian gitu. Mereka tuh organisasi mereka tuh pengajian mereka menerima perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah. Jadi biasanya nih perempuan yang hamil di luar nikah, mereka takut kan bilang sama orang tuanya. Dan kalau ketahuan sama orang tuanya diusir lah, dikucilkan atau apa, sehingga mereka terpaksa dan aborsi juga nggak bisa kan, karena itu jalan yang tidak apa ya? Tidak legal. Tidak legal. Tidak legal. Mereka tidak bisa mengakses akses kesehatan secara mandiri juga karena masih di bawah umur. Nah, jadi ibu-ibu ini menerima mereka dan dirawat, dan terserah anaknya Kayak ada mau rumah singgahnya gitu. Kayak shelternya gitu. bisa jadi iya, Kayak karena rumah Ruth ada. ibu-ibu ini menariknya, Oh, di ibu-ibu Kristen. ini tuh mau loh menanggung, misalnya si anak ini mau dibantu komunikasiin ke orang tuanya atau enggak. Jadi mereka akan lihat nih anak ini ketika orang tuanya tahu anaknya hamil, apakah anak ini bakal dapat ekstra perlindungan atau ekstra abuse. Karena kan pola parenting orang beda-beda nih ketika iya. anaknya melakukan kesalahan. Iya, Jadi iya, ibu-ibu iya. ini tuh melindungi dia, dan kan biasa anak sekolah ya, masih sekolah gitu. Nanti anaknya lahir diurus bareng-bareng sama ibu-ibu LSM ini. Mereka bekerja sama ngasuh anak-anak ini, dan anak itu setelah melahirkan lanjut sekolah. Dan terserah anak itu apakah dia mau orang tuanya tahu atau enggak. Tapi nanti ketika dia sudah mapan, ketika anak si perempuan itu sudah mapan, Mandiri lah begitu. dia harus ngambil anaknya lagi.
harus membesarkan lingkungan. Obligasinya gimana tuh? Nah, aku nggak tahu. Iya, tapi pada aku- prinsipnya bagus ya. Prinsipnya Iya. bagus. Prinsipnya bagus. Aku ngelihat Ya itu penerimaan. aku ngelihat itu kayak inspiratif banget dan jujur merinding banget karena kita selama ini kita ngomongin soal moral, ngomongin soal pencegahan dan sebagainya, tapi kita nggak ngomongin kalau udah Kalau ada kecelakaan kejadian gimana? gitu. Dan biasanya bebannya adalah kita bebankan ke anak-anak itu gitu, maksudnya ke Ya, ke perempuan itu terutama ya, karena kita tahu ya remaja itu kan makhluk hormonal, mereka baru transisi dari anak-anak ke dewasa di mana mereka sangat dikendalikan hormon mereka yang membuat mereka Rasa ingin tahunya besar dan sulit untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab karena hormon mereka hormon orang dewasa tapi otak mereka masih otak anak-anak. Jadi remaja itu adalah masa-masanya manusia suka melakukan hal-hal yang berisiko tinggi, termasuk hubungan seks yang tidak orang dewasa sediakan, termasuk yang tidak negara sediakan adalah kalau anak-anak ini udah terlanjur hamil terus gimana gitu, mana perlindungan buat terutama perempuan ini ya, terutama perlindungan dalam hal kesehatan si perempuan karena dia juga masih remaja, dia butuh gizi yang cukup sebagai ibu hamil dan juga kesehatan bayinya karena anak yang lahir dari perempuan remaja itu kan bayi yang rentan biasanya. Nah itu yang harus dilindungi itu gitu. Oke, kita punya mekanisme apalah budi pekerti lah atau pendidikan seks atau apa, tapi kita harus punya safety net nih ketika kecelakaan itu beneran terjadi. Setuju. Dan selama ini rasanya masih aku sih belum pernah dengar ya ada kemarin. Rumah Ruth ada Kita di Kristen, kemarin ada yang narasumber. nampung juga anak-anak di luar nikah ada juga. Jadi dia nampung ibu-ibu yang hamil by accident, mereka ditampung di sana sampai mereka selesai persalinan. Setelah itu diputuskan anak itu mau diambil atau anak itu mereka kasih ke yayasan dan yayasan itu biasanya diadopsi buat ke orang lain. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.